Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dan puji Tuhan kita dalam kondisi baik dan sehat. Ketika ada yang sakit, Tuhan memberkati, segera bisa disembuhkan. Kita hari ini sudah masuk pada penghujung bulan Maret dan hari ini kita bersama-sama akan merayakan Minggu Palmarum. Karena itu kita akan bersama-sama menghayati kisah peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, rezeki, penghiburan, dan pemulihan. Sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Amin. Bacaan kita masuk pada Minggu Palmarum, penghujung bulan Maret. Kita angkat bersama-sama melalui kitab Markus pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah firman Tuhan untuk kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Befage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang akan menghindari penderitaan, akan menghindari kesengsaraan. Kalau ada orang yang mau menderita dan mau sengsara, mungkin dia adalah orang yang bodoh. Atau dia orang yang frustasi dengan hidupnya dan nekat melakukan sesuatu yang gila. Atau dia memang seorang yang berani untuk hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Nah, dalam Minggu Palmarum ini, saudara-saudara, kita diajak mempergumulkan kitab Injil Markus yang mengisahkan peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan tema berani menderita. Nah, saudara, berbicara tentang Yerusalem, sebetulnya kota ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan Yesus, baik secara fisik maupun secara emosi. Yerusalem bukan tempat yang baru bagi Yesus. Sebab minimal dalam 1 kali setahun, Tuhan Yesus akan bersama seperti orang-orang Yahudi lainnya datang menuju Yerusalem dan
menuju ke bait Allah. Di Yerusalem berdirilah bait Allah. Yesus datang untuk melakukan ibadah dan berjumpa dengan Allah di bait Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengenal dengan baik kota Yerusalem, mengenal setiap sudutnya dengan baik termasuk di dalamnya, mengenal bait Allah. Bahkan Tuhan Yesus pernah menyebut bahwa bait Allah adalah rumah bagi dirinya. Maka menunjukkan bagaimana hubungan yang sangat dekat, erat antara dirinya dengan bait Allah. Dan itu berarti termasuk di dalam Yerusalem yang sebetulnya letaknya agak jauh dari kota Nazaret. Yerusalem adalah kota yang seringkali didatangi oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu bahwa Yerusalem itu berdiri bait Allah. Artinya yang mau dikatakan adalah bahwa di Yerusalem berkumpul orang-orang hebat secara rohani. Dan di tempat itu pemerintahan ada di situ. Di kota Yerusalem berkumpul kaum Farisi, Saduki, ahli kitab Taurat dan juga imam-imam. Di Yerusalem adalah pusat pendidikan iman. Di tempat itu pusat dari seluruh kebijakan maupun juga arah pergerakan bagi orang Yahudi termasuk keagamaannya. Di tempat itulah orang-orang Sanhedrin berkumpul. Mereka orang-orang yang hebat yang senantiasa mempergumulkan Taurat dan kitab Nabi. Karena itu beberapa kali kita melihat bahwa di kota itu Yesus berbenturan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Saduki dalam berbagai pengajaran. Yang ketiga, Yerusalem sesungguhnya adalah kota berbahaya bagi Yesus. Karena paling tidak minimal 2 kali Yesus pernah hendak ditangkap dan hendak dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang kemudian tidak cocok atau merasa eksistensinya itu diganggu oleh Tuhan Yesus dan terancam eksistensinya. Ketika Yesus memberikan pengajaran yang seringkali berbeda atau memberikan tafsiran yang berbeda, atau ketika dia melakukan mujizat-mujizat dan melakukan karya penyembuhan. Sementara mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi mereka takut kalau eksistensi mereka, pengaruh mereka menjadi semakin menurun dan itu berimbas pada kedudukan mereka, pada ekonomi maupun juga hal-hal yang lain. Termasuk orang-orang yang meskipun bukan kaum di atas, bukan imam-imam, tetapi mereka adalah orang-orang yang nyekel dengan kuat pengajaran-pengajaran itu, tidak suka ketika Yesus mengotak-atik ataupun mengkritik pengajaran mereka. Karena itulah mereka sangat tidak senang dengan Yesus dan ingin membunuh Yesus. Maka ketika Yesus mau pergi ke kota Yerusalem, beberapa muridnya kemudian mengatakan, menahan, Bu, jangan di sana. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu pernah ingin dibunuh di kota itu? Bu, di kota lain saja, bukan di sana. Saudara yang terkasih, mengikuti alur cerita ini, maka nampak sekali bagaimana Tuhan Yesus secara sengaja memang ingin datang di kota Yerusalem. Bentuknya adalah ketika Yesus mengatakan kepada para murid, tuh cari keledai, lalu bawa ke sini, katakan kepada orang lain yang kemudian bertanya, saya memerlukannya. Dan dengan keledai itu, maka dia bersama dengan para murid berjalan menuju kota Yerusalem. Dan apa yang dilihat di sana? Oh, orang menyambutnya dengan luar biasa. Memang tidak banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kota Yerusalem dalam pengertian mujizat-mujizat. Tapi orang sudah banyak mendengar bagaimana hebatnya Tuhan Yesus. Bagaimana pengajarannya dan beberapa mujizat yang dilakukan di kota-kota lain. Dan itu kemudian terdengar di kota Yerusalem. Karena itu begitu mereka mendengar bahwa Yesus dengan para muridnya mau datang di tempat itu, mereka sangat antusias.
Mereka sangat senang, lalu mereka berbaris dan kemudian menyambut Yesus dengan para murid. Mereka kemudian mengayun-ayunkan palem dan juga ranting-ranting yang ada dan berteriak, "Hosana, selamatkan kami, selamatkan kami." Dan mereka memahami Yesus adalah anak Daud, Sang Mesias yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Saudara, kedatangan Yesus membuat heboh kota itu. Begitu banyak orang yang antusias senang dan menyambut dengan penuh sukacita. Tetapi juga tidak sedikit orang yang melihat dengan kebencian. Begitu melihat banyak orang yang menyambut, maka hati mereka semakin benci. Kelompok-kelompok yang tidak suka semakin marah kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah Tuhan Yesus takut? Tidak. Dikatakan ketika dia masuk ke Yerusalem, lalu dia datang ke bait Allah dan meninjau tempat itu. Meninjau, saudara, bukan hanya sembunyi dan diam di situ berdoa, tidak. Tapi Yesus berjalan meninjau bait Allah. Seakan-akan tidak ada masalah bagi dia. Pada sesungguhnya Tuhan Yesus tahu persis bahaya yang ada di depannya. Bukankah berulang kali Yesus menceritakan tentang penderitaan anak manusia? Bukankah Yesus tahu bahwa penderitaan memang harus dilewati oleh utusan-utusan Tuhan? Dan dia merasa bahwa bukan hanya dirinya, banyak nabi-nabi yang lain yang kemudian juga menderita dengan cara yang berbeda ketika menjalankan misi kerajaan Allah. Baginya penderitaan adalah hal yang sudah lama disadari dan sudah menjadi pengertian yang jelas terhadap dirinya. Konsekuensi seorang hamba Tuhan yang taat adalah penderitaan. Di sisi lain, Tuhan Yesus juga tahu bahwa cara untuk menyelamatkan manusia tidak bisa menggunakan cara yang lain. Dia tidak bisa menggunakan kekuasaan dengan pedangnya. Dia tidak bisa menggunakan kekuasaan dengan tangannya. Tetapi dia bisa menolong manusia hanya dengan kematian. Karena itulah tidak ada cara yang lain yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menolong manusia adalah melalui penderitaan. Itu berarti penderitaan adalah tanda cinta Yesus yang maksimal, yang sepenuhnya, yang optimal untuk manusia. Maka saudara, sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus menuju kota Yerusalem bukan didasarkan karena keputusasaannya, bukan karena kenekatannya, atau bukan karena kebodohan, tetapi justru kedatangannya ke Yerusalem adalah karena cinta. Cintalah yang membawa dia memiliki keberanian dan ketaatan untuk melakukan apa saja, termasuk harus menderita di dalamnya. Saudara yang terkasih, berani menderita adalah konsekuensi dari sebuah cinta yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara. Sekarang kita melihat bagaimana Yesus berjalan ke Yerusalem dengan kacamata yang baru. Kita melihat dia datang dengan keagungan, dengan kemasyuran, tetapi dengan cinta dan keberanian. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara menanggapi itu semua? Ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, "Tuhan, aku berterima kasih sekali kepadamu karena Engkau telah menyelamatkan hidupku ketika aku begini, begitu, dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Apapun yang kamu katakan, aku akan setia, aku akan nuruti. Pokoknya aku serahkan deh semuanya sama Tuhan."
Yesus selalu bertanya, benarkah kamu akan mengikuti aku? Benar, aku akan mengikuti kamu. Lalu Yesus mengatakan, oke, sebentar ya di sini. Yesus selalu pergi. Dan ketika pergi, kemudian Yesus mengatakan, maukah kamu untuk memikul salib? Oh mau, mau. Bukankah engkau juga memikul salib? Maka aku pun juga mau. Sekarang berikan kepada saya. Lalu Tuhan Yesus memberikan salib kepada orang ini. Dan ketika dia menerima salib, dia mengatakan, oh kok gede banget Tuhan. Buat yang kecil saja. Aku nanti gak kuat. Bukankah kadang kita seperti itu? Semangat kita, keinginan kita berapi-api. Tetapi begitu kita diperhadapkan dengan salib yang berat dan besar menurut kita. Kadang kita mundur. Jangan Tuhan, jangan itu. Kecil saja dan lain sebagainya. Kadang kita ingin mengikuti Yesus. Tetapi takut untuk menderita. Kita takut jatuh miskin, kita takut tidak mendapatkan bagian kue, kita takut dikucilkan oleh orang di sekitar kita, kita takut tidak mendapatkan jodoh, kita takut ditinggalkan pacar kita, dan lain sebagainya. Akhirnya, kita menjadi orang Kristen yang mengkhianati Yesus dan tidak mau ikut menderita bersama dengan Dia. Mengikuti Yesus artinya mengikuti kemuliaannya, tetapi juga mengikuti penderitaannya. Jangan sampai penderitaan mengalahkan iman dan keyakinan kita kepada Yesus. Tetapi marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan, kesabaran agar kita kuat untuk menjalani konsekuensi penderitaan dalam iman kita. Dan kita memiliki keberanian untuk hidup di dalamnya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Firman yang menyelamatkan hidup kami, yang memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan mengingatkan kepada kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.